Audio Jungle. Audio Jungle. Oleh karena itu, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami ya dalam masalah hewan ya, dalam masalah ideal hewan, bersentuhan dengan hewan, ataupun kotoran hewan, kencingnya hewan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami betul-betul. Pertama, sebetulnya hal ini sudah saya singgung pada pertemuan kemarin, ya. Tapi di sini saya ingin menegaskan lagi. Kalau kita melihat ya, hewan itu ada dua. Hewan itu ada yang diharamkan untuk dimakan, dan ada hewan tersebut yang dihalalkan untuk dimakan. Ya, kalau kita membagi hewan yang ada di muka bumi ini, ada dua saja jenis hewan tersebut. Ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Nah, adapun hewan yang diharam dimakan ini, ya, hewan-hewan yang haram dimakan ini, maka pendapat yang paling wajib di kalangan para ulama, seluruh hewan yang haram dimakan, ya, yang haram dimakan, maka hewan tersebut adalah najis. Tubuhnya najis, air liurnya najis, kencingnya najis, kotorannya najis. Ya. Maka seluruh hewan yang haram dimakan, ya, maka pendapat yang paling wajib, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama adalah semuanya najis. Baik itu air liurnya, baik itu badannya, baik itu kotorannya, ataupun kencingnya. Maka itu adalah semuanya najis. Ya. Dikecualikan dari hewan-hewan ini adalah pertama, hewan-hewan yang tidak memiliki darah memancar. Ya. Ya, hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang memancar, maksudnya darahnya sedikit. Ya, darahnya sedikit seperti cicak, ya, ataupun binatang-binatang yang kecil, ya, yang tidak memiliki darah, tidak memiliki darah yang memancar, maka atau dikatakan la sa'ilalahu, ya, maka hewan semacam ini tidak najis. Ini dikecualikan. Yang kedua, dikecualikan dari kaidah ini adalah bahwasanya hewan-hewan yang susah untuk kita menghindarinya karena sering masuk ke dalam rumah kita, ya, atau sering masuk atau sering berkeliaran di sekitar kita, maka hewan-hewan ini dikecualikan. Seperti misalnya kucing. Kucing haram dimakan, tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dimakan. Tetapi dikecualikan. Kenapa? Karena kucing ini, ya, walaupun dia tidak boleh dimakan, tapi dia adalah hewan yang sering berkeliaran di rumah kita, atau sering berinteraksi dengan manusia. Maka dikecualikan, ya, karena ada hadis. Dua pertemuan sebelumnya kita membahas hadis Abi Qatadah tentang bahwasanya air liur kucing tersebut tidak najis. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya min tawafina 'alaikum aw tawafat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kucing ini adalah hewan-hewan yang sering berkeliaran keliling di rumah kalian. Ya. Atau keledai, ya, pada zaman dulu keledai digunakan untuk sering mengangkut barang-barang, jadikan tunggangan, ya. Nah, ini juga tidak najis, ya. Ini juga tidak najis. Kenapa? Karena pertama ada hadisnya, yang kedua adalah, ya, manusia sering membutuhkannya untuk mengangkut barang, maka dia dikecualikan, tidak najis. Oleh karena itu, hewan, ya, pada asalnya hewan yang haram dimakan, yang tidak dimakan itu adalah najis, ya. Tidak boleh kalau kita bersentuhan kepadanya, maka kita menghilangkan najis tersebut. Dikecualikan dari hewan-hewan ini adalah yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah hewan yang tidak memiliki darah yang banyak atau darah yang memancar ketika disembelih. Maka hewan-hewan semacam ini walaupun dia tidak boleh dimakan, tapi dia tidak najis, ya. Yang kedua adalah hewan yang berkeliaran, ya, yang sering masuk, yang susah untuk dijaga karena sering masuk ke rumah manusia, ya.
maka hewan semacam ini ya dia tidak najis ya, ini tidak najis ya, karena ada hadis-hadis yang menjelaskan demikian. Nah, ini jenis hewan yang pertama, ini hewan yang haram dimakan. Yang kedua adalah hewan yang halal dimakan. Nah, hewan yang halal dimakan ya. Hewan yang halal dimakan maka semuanya tidak najis, tidak najis ya. Baik itu tubuhnya, kotorannya ya, ataupun kencingnya, maka itu tidak najis. Tidak najis. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah bahwasanya seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya sholat di kandang kambing? Kata Nabi SAW, boleh. Kemudian, bolehkah saya Rasulullah SAW sholat di kandang unta? Kata Nabi, tidak boleh. Perkataan Nabi SAW kepada sahabat ini boleh membolehkan untuk dia sholat di kandang kambing, padahal kita tahu kandang kambing tersebut di situ ada kotorannya, ya, ada kencingnya mungkin, tapi tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran dia tidak najis. Kalau seandainya najis, niscaya dilarang oleh Nabi SAW. Adapun unta walaupun hewan yang halal dimakan, tapi kenapa dilarang? Disebutkan dalam beberapa riwayat, kenapa Nabi SAW melarang sahabat ini untuk sholat di kandang unta, karena di situ karena unta itu diciptakan dari syaitan, Nabi SAW. Ya, diciptakan dari syaitan. Maka maksudnya Nabi melarang bukan karena sebab dia najis atau tidak najis, karena sebab lain. Lain berbeda dengan kambing tadi. Nabi SAW melarang sahabat ini, Nabi SAW membolehkan sahabat ini sholat di kandang kambing, ya, karena pada asalnya hewan yang halal dimakan, dia tidak najis kotorannya dan yang lainnya. Nah, ini harus kita pahami. Ya, ini kaidah yang sederhana tapi sangat penting, ya, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik. Kalau kita memahami hal semacam ini, kadang ada hal yang sering tertukar di masyarakat. Ya, ada sering hal tertukar di masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwasanya bila hewan itu najis misalnya, atau bila hewan itu tidak boleh dimakan misalnya, maka dia pasti najis. Tidak harus demikian. Ya, tidak harus demikian. Hewan yang tidak boleh dimakan tentu dia najis. Ya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, karena ada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, tapi dia tidak najis, ya, seperti keledai dan misalnya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang mengecualikan hal-hal semacam ini. Karena kita sering tertukar antara istilah najis dan istilah halal, ya, sering kita tukar dan istilah najis dan istilah halal. Kadang-kadang kita mengatakan bahwasanya ini tidak najis, ya. Sebagian orang beranggapan berarti boleh dong dimakan. Tidak harus. Kita mengatakan dia tidak najis, belum tentu dia boleh dimakan. Ya, belum tentu dia boleh dimakan. Makanya harus dibedakan dua istilah ini. Sering kadang-kadang orang tertukar. Ya, orang menganggapnya kalau tidak najis berarti halal dimakan. Ini istilah yang berbeda. Kalau halal itu istilah berkaitan makan, ya, boleh dimakan atau tidak. Ya. Adapun najis, ya, itu istilah, ya, seseorang ketika mensucikan, ya, ketika bersentuhan dengan hewan tersebut atau terkena kotoran hewan tersebut. Ini harus dibedakan, ya, antara halal dan najis. Ya, kita sekarang membahas tentang masalah najis. Kita bukan membahas masalah boleh atau tidaknya dimakan, tapi kita membahas ini najis apa tidak. Ya, ini najis apa tidak. Intinya hewan yang haram dimakan itu semuanya najis, kecuali hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya, pengecualiannya. Yang kedua, hewan yang halal dimakan itu tidak najis, semuanya tidak najis. Kencingnya, kotorannya, maka tidak najis. Tetapi harus di sini kita perhatikan. Kalau kita mengatakan tidak najis, ya, bukan berarti dia tidak kotor. Ya, bukan berarti dia tidak kotor. Contoh misalnya, tai ayam itu tidak najis. Kalau tersentuh seseorang tidak najis, tapi dia kotor. Seorang muslim ketika dia sholat,
ketika dia melaksanakan ibadah, maka hendaknya dia bersihkan. Dia bersihkan kotoran tersebut. Kita katakan tidak najis dia, tetapi dia kotor. Ini harus dibedakan juga hukumnya, ya, sehingga tidak keliru. Ya, ada najis, ada kotor. Ya. Setiap najis pasti kotor, tapi belum tentu kotor itu adalah najis. Ya. Makanya harus dibedakan. Sehingga kadang-kadang sebagian orang mengatakan itu kan kotor, Ustaz. Iya betul, itu kotor, tapi tidak najis. Tidak najis. Dan kita sholat disuruh mencari yang bersih. Ya, disuruh kita menghindarkan dari sesuatu yang kotor. Ya, makanya Nabi SAW pada suatu hari sholat. Ya. Pada suatu hari sholat beliau. Kemudian para sahabat sholat di belakang beliau. Tiba-tiba Nabi SAW melempar sendal beliau. Ya, Nabi SAW ketika sholat melempar sendal beliau. Sahabat melihat Nabi SAW melempar sendalnya ketika sholat, para sahabat pun melempar sendal-sendal mereka. Melempar sendal-sendal mereka. Kemudian setelah selesai salam, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'abikum?" Kata Nabi SAW, "Wahai para sahabatku, apa yang menyebabkan kalian melempar sendal-sendal kalian?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ayna alqaita na'laik fa alqaina ni'alana." Wahai Rasulullah, kami melihat kamu melempar sendalmu, maka kami pun juga melempar sendal-sendal kami. Kemudian Nabi SAW memberitakan kepada sahabat, "Atani Jibril, sesungguhnya datang kepadaku Jibril dan memberitakan kepadaku, sesungguhnya di sendalku itu ada kotoran. Sesungguhnya di sendalku itu ada kotoran." Ayah aku lempar, kata Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sholat dia berusaha untuk mencari tempat yang bersih, yang menghindari sesuatu yang